Halo sore Ibu Sherly, Bu Dwi. Halo, sore Mas. Ibu punten, kameranya bisa dibuka? Oh iya, Ya, oke. siap. Ini nggak bisa dibuka karena host-nya hashtag. Oke. Ya, selamat sore teman-teman Bizarian semua. Selamat sore Ibu Sherly, Bu Dwi. Halo, sore. Ya, kita bertemu di sini pada kesempatan sore ini untuk membahas nih bagaimana sih, bisnis PMP ini kok bisa sampai punya 50 cabang nih, kok bisa? Nah, ini supaya teman-teman Bizarian nih pada tahu gimana sih tips and triknya nih, caranya supaya bisnisnya tuh bisa berkembang ya, seperti yang, PMP Farina ini sekarang. Nah, kita mulai ya, teman-teman Bizarian. Perkenalkan aku Rainer, PR Manager di Bizer. Pada kesempatan sore ini kita bersama, dengan Pempe Farina, ada dengan Bu Sherly Leonora selaku Chief Financial Officer Pempe Farina. Halo Ibu Sherly, di-mute itu sih ya, di-unmute. Iya, Ibu Sherly bisa tolong di-unmute, dibuka? Iya, Ya. halo Ibu Sherly. Hai, selamat sore Iya, Mas Renner. sore. Oke, Selamat jelas sore ya suara juga saya ya? Ibu Dwi Muryani selaku Business Development Manager Pempe Farina. Halo, selamat sore Ibu. Hola, hola, selamat sore. Iya, teman-teman Bizarian udah pada nggak sabar nih, pengen mendengarkan bagaimana dari Ibu Sherly sama Ibu Dwi bisa menceritakan mengenai bisnis Pempe Farina ini. Kita mulai saja ya. Jadi bisnis kuliner ini memang terbilang sangat menjanjikan ya dewasa ini. Salah satu kuliner yang cukup populer itu yaitu pempek. Pempek ini tidak hanya disukai oleh kalangan orang dewasa saja, namun digemari hingga orang yang sudah tua. Nah, di Indonesia sendiri, bisnis pempek mampu mengundang daya tarik bagi para pelaku bisnis F&B karena peluang bisnis pempek ini sendiri terbilang sangat menjanjikan yang dapat dilihat dari peminat yang tinggi. Salah satunya adalah bisnis pempek Farina yang sudah sukses berdiri selama 29 tahun di Indonesia. Nah, kalau kita tahu juga nih bisnis pempek kan juga menurut CNN Indonesia, masuk ke dalam salah satu, kuliner favorit di dunia nih. Nah, pempek Oke, Farina nih berarti termasuk juga nih. Nah, untuk benar. itu, Bizer kembali menghadirkan penawaran saham untuk bisnis F&B yang sukses serta sudah berdiri selama 29 tahun ini di Indonesia. Melalui Bizer, Pempek Farina siap untuk membuka penawaran saham untuk outlet cabang terbarunya yakni yang berada di lokasi Malang dan Gresik. Seperti itu. Nah, pertanyaannya kita mulai ya, kepada Bu Sherly ya. Boleh. Ya, pertanyaannya mungkin bisa di-sharing-kan, Bu, diberikan kepada kita pengalaman kenapa sih mendirikan bisnis pempek ini dan bagaimana proses awal dalam membangun bisnis ini? Gitu ya. Jadi memang awalnya itu kan tahun 94, Mas Renner. Oke, suara saya jelas nggak ya? Jelas, Bu? Oke ya, jadi memang oke, thank you ya. Oke, mungkin saya menyapa dulu Bisyarian. Saya senang sekali ketemu sama Bisyarian sore hari ini dengan para investor yang luar biasa hari ini. Jadi Pempek Farina sendiri itu berdiri di bawah bendera PT Prima Boga Nusantara Inti dan kita itu sudah berdiri sejak tahun 94. Waktu itu sih awalnya hanya sebuah gerobak, Mas Tenar. Gitu. Dan itu pun kenapa ada karena kondisi ekonomi gitu kan. Jadi dari Bu Farina sendiri itu waktu zaman dulu anaknya cukup banyak ya, sehingga pengeluaran kita kan juga besar otomatis. Sehingga waktu itu beliau almarhum akhirnya karena memang asalnya di Sumatera, bisanya bikin empek-empek, akhirnya waktu ke Jawa Timur ini di Surabaya akhirnya bikinlah empek-empek dan dijual lah melalui gerobak gitu. Dan itu pun di awal satu bentuknya masih jelek gitu ya. Yang kedua, waktu itu gerobaknya masih numpang di restonya temannya dari Bu Farina sendiri. Jadi di awal dari gerobak dan kebetulan waktu itu yang mendampingi adalah dari CEO kita yaitu Pak Billy. Mendampingi proses ya dari perintisan awal dari sebuah gerobak sampai akhirnya Pak Billy selesai sekolah itu akhirnya memutuskan untuk menseriusi bisnis ini. Karena memang walaupun gerobak tetapi ternyata produk ini diterima oleh masyarakat dengan rasa yang oke ya. Walaupun bentuknya nggak karu-karuan tetapi waktu itu taste-nya bisa diterima. Akhirnya dari Pak Billy sendiri
berkomitmen untuk mengembangkan bisnis ini sampai sekarang ini kita sudah di 29 tahun dan kita sudah memiliki 50 outlet gitu. 39 yang resto dan 11 yang cloud kitchen. Begitu ceritanya, Mas Trainer. Luar biasa ya, dari dulu kecil-kecilan di gerobak, terus sampai sekarang sudah punya cabang nih, berapa? 30 ya? 50. 50, luar biasa teman-teman Bicarian. 50 cabang pempek, 29 tahun, itu perjalanan yang luar biasa ya. Itu 29 tahun hampir seumur saya itu, Bu. Gitu ya, keren oke sekali deh. ya, ini berarti benar-benar dari UMKM bisa benar-benar berkembang hingga sekarang ini, Bu Sherly. Nah, siapa saja sih, Bu, target marketnya Pempek Farina ini? Kita wanita. Wanita itu usia 20 sampai 45. Jadi kan kalau kita ngomong kuliner gitu ya, itu yang menentukan kan biasanya kan istri. Gitu. Istri yang menentukan, wanita, ibu atau istri yang menentukan. Nah, itu yang kita bidik. Jadi sebenarnya ini juga konsepnya adalah family resto, tetapi target marketnya memang lebih ke wanita usia 20 sampai 45. Oke, berarti untuk ibu-ibu nih yang ada di Gresik, Malang, ayo langsung beli Pempek Farina, langsung order ya. Nah, Yes, okay. apa sih yang membedakan Pempek Farina ini dengan pempek lainnya, Bu? Yang membedakan pasti kalau dari secara ini ya, secara company itu pasti visinya berbeda ya. Kita punya visi itu memang melestarikan kuliner Nusantara sendiri, yaitu Pempek Farina. Gitu. Kemudian yang kedua, selain dari visi itu sendiri, dari kualitas produk, kita benar-benar concern akan kualitas produk. Makanya itu dari pemilihan bahan baku kita mesti QC-nya harus ketat. Jadi bahan baku kalau tidak sesuai standar biasanya kita kembalikan. Jadi kita benar-benar ketat mulai dari bahan baku sampai kualitas barang jadi. Nah, itu menjadi concern kita karena kita tahu bahwa selama 29 tahun ini itu tidak mudah, dan salah satunya adalah karena produk kita diterima oleh masyarakat dan kita harus mempertahankan itu. Dan yang ketiga adalah cuko kita. Cuko kita itu kan dia seger gitu ya, seger gitu, tidak terlalu kental sehingga tidak terlalu enak, seger. Makanya kalau di sini kita makannya itu kita tuang di piring gitu, kemudian kita nikmati, kasih sambal, ada mie-nya, ada timunnya gitu. Jadi cukonya beda gitu. Yang keempat adalah yang pasti kita sudah bersertifikasi. Baik BPOM kita sudah ada, ISO kita sudah ada, halal kita sudah ada. Begitu, Mas Trainer? Luar biasa ya. Ini aku mendengarkan cerita sama bilang cukonya itu, aduh aku jadi lapar nih, Bu. Iya. Oke. Bagaimana sih, Bu, strategi Pempek Farina ini bisa berkembang hingga sebesar saat ini? Mungkin tadi udah disampaikan sedikit ya, ini cabangnya sudah banyak, udah 50. Nah, ini tuh strateginya Ibu dalam mengembangkan Pempek Farina ini hingga sekarang ini bagaimana sih, Bu? Ya, jadi sesuai dengan visi tadi, visinya kan besar, Mas. Visi kita tuh mau Nusantara, melestarikan yang namanya kuliner ini supaya dia tidak tergeser gitu kan ya. Jangan sampai kuliner kita sendiri tergeser nih kan dengan pendatang-pendatang itu. Nah, mau Nusantara sehingga kita strategi adalah kita ekspansi. Ekspansi kemana? Ekspansi buka cabang ke seluruh, terutama di kota-kota besar dulu, gitu. Di tempat yang strategis di kota-kota besar. Nah, dengan demikian kan brandingnya dapat ya, Kok. Nah, makanya terus kita ekspansi dan ekspansi. Kemudian kita juga membuka konsep kemitraan, yang salah satunya adalah dengan Bishare ini ya, kolaborasi bisnis gitu kan. Seperti itu untuk membantu kita pengembangan outlet tadi. Kemudian kita membuka saluran distribusi yang nantinya kita akan ada masuk ke pasar MT dan juga pasar GT. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah strateginya adalah seperti tadi yang saya bilang, kita harus mempertahankan konsistensi akan produk ini dan pelayanan. Mantap sekali. Tuh teman-teman tuh kalau misalnya tertarik nih, ayo. Di mana sih, Bu, alamatnya, Bu? Kalau pempeknya banyak, Mas. Kalau pempeknya banyak. Jadi di Jawa Timur kita ada, di Surabaya ada, di Malang ada, kemudian di Bali kita ada, di Jawa Tengah, di Solo, di Jogja ada, di Palangkaraya kita ada. Mau yang di mana nih? Di mana? Di mana-mana ada ya? Ya, kita kalau di Surabaya hampir setiap mall, Mas Renat. Oh, di setiap mall ya? Mall apa aja, Hampir di Bu? setiap mall kita ada. Iya. Ada di mall mana aja, Ibu? Hampir semua sih. Jadi mulai dari Galaxy Mall ada, di PTC ada, kemudian Grand City ada, di TP ada,
Wah, Terus di mana tuh? Ciputra World ada. berarti bisa jadi juga oleh-oleh untuk Jawa Timur ya ini oleh-oleh Surabaya bawa pempek Farina gitu. Boleh, Ah, boleh. Karena kita sudah punya kemasan yang frozen. wah, jadi gampang dibawa kalau naik pesawat ya Bu ya. Benar, Ya. betul. Nah, di-spill dong Bu dikit nih, berapa sih rata-rata penjualan per tahunnya nih pempek Farina dalam satu outletnya? Jadi kita kan punya beberapa ini ya, tipe outlet ya. Jadi kalau yang food court itu penjualannya itu 1,6 setahun ya kita bicara. Tapi kalau yang stand alone, yang berdiri sendiri itu karena kapasitas penduduk lebih banyak, kita juga terima minuman di sana, kemudian kita melayani partai artinya pembelian yang jauh besar, arisan dan sebagainya itu bisa 2,6 setahunnya. Gila. Ini benar-benar luar biasa ya Bu ya. Aku dari tadi ini bisnisnya benar-benar berkembang. Ini aku juga jadi belajar nih jadinya nih gimana sih supaya bisa ya jualan atau mengemas produk bisa sampai sebesar ini sekarang. Nah, Iya. untuk meningkatkan penjualan, apakah Pempek Farina melakukan penjualan di berbagai platform delivery online, Bu? Ya, ada. Mungkin Bu Dwi bisa ini menjelaskan Oh iya, terima kasih platform Bu online Sherly. kita, Bu. Jadi kita ini Mas, selain ada outlet, baik itu di food court juga kita ada di unit, kita lengkapi juga dengan melalui platform kayak Grab, terus GoFood, Shopee Food, seperti itu. Bahkan saat pandemi kemarin, itu kita mengembangkan dengan ekspansi yang mengikuti tren yang ada, yaitu secara online, kita membuka virtual kitchen atau ghost kitchen itu ya, itu ada 26 outlet, Mas. Seperti itu. Nah, itu salah satu untuk yang kita lakukan kalau seandainya untuk yang online, dan seperti yang tadi juga Bu Sherly sampaikan, kita juga mengembangkan secara distribusi. Seperti itu. Kita akan hadir nanti di traditional market maupun di modern trade. Seperti itu, Mas Renat. Baik, Ibu Dwi. Jadi tinggal pesan dari rumah nih, duduk santai nonton TV, pesan pempeknya dari handphone, langsung datang ke rumah, tinggal goreng, tinggal makan. Betul, Mantap. betul sekali. Nah, apa saja pertimbangan dalam memilih lokasi dalam membuka cabang baru Pempek Farina ini yang ada di Malang dan Gresik? Mungkin Ibu Dwi ya yang bisa Ya, nah ini yang menarik sih Mas. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita kan di pandemi itu berekspansi dengan secara online ya. Jadi kita membuka di 26 outlet virtual. Ternyata setelah kita melakukan istilahnya analisa seperti itu, dalam 2 tahun berjalan itu kita punya 3 top outlet gitu ya Mas ya. Dan 3 top outlet ini adalah yang pertama di Surabaya, yang kedua itu ada di Gresik, dan yang ketiga itu adalah di Malang. Jadi dari 26 kita cari 3 ranking utama, dan 3 ranking utamanya ada, terus habis itu kita terinspirasi untuk kita buka offline-nya. Nah, kita membuka offline-nya dengan berbekal sudah memiliki database customer online. Di mana kalau seandainya menurut pengalaman kami yang di Surabaya maupun Bali, saat kita sudah punya basic database customer online, kalau dibuka secara offline itu bisa berpotensi 2-3 kali lipat loh omsetnya. Nah, berbekal dengan itu, maka kita melakukan survei lokasi, dan ternyata sangat berjodoh sekali, kesempatannya ada, dan lokasinya yang sesuai dengan harapan kami itu juga tersedia. Yaitu di Gresik, lebih tepatnya adalah di GKB, di mana GKB ini adalah wilayah yang sangat berkembang di Gresik, banyak pemukiman penduduk di sana, jadi perumahan-perumahan itu juga lagi berkembang di sana, di GKB itu. Menariknya, kami nanti ini di jajaran ruko-ruko yang dekat sekali dengan Grace Mall. Grace Mall ini adalah salah satu mall yang kayak tertua gitu Mas di Gresik, yang jadi jujukan orang-orang Gresik beserta dengan keluarga refreshing, atau mungkin juga mereka jalan-jalan terus cari kuliner. Nah, ini adalah mereka perginya di area situ. Di mana di Grace Mall ini juga ada banyak brand-brand nasional seperti Solaria, Catime, Mixu, dan lain sebagainya. Terus kita juga punya lokasi itu tidak jauh dari Migacoan. Dan yang luar biasanya kita ada di jalan raya dengan lebar jalan 12 meter.
kita juga menyediakan di situ tersedia area parkir yang sangat luas, yaitu kurang lebih adalah kisaran 6 kali 20 meter. Jadi bisa dibayangkan berapa mobil yang bisa masuk di sana, sehingga para nanti kuliner ini tidak perlu ragu lagi dan bingung untuk cari parkiran. Karena biasanya kalau, waduh kok parkirnya susah gini ya, males kayak gitu ya. Nah, kita hadir dengan area parkir yang sangat luas, seperti itu. Itu adalah profil dari outlet GKB kami yang nantinya akan kami buka ini. Nah, terus yang kedua, yang di Malang. Di Malang ini juga tidak kalah menarik. Malang ini adalah salah satu kota yang juga sedang dikembangkan di area Jawa Timur. Dan di Malang ini ada namanya area Soekarno-Hatta, itu Mas, Jalan Raya Soekarno-Hatta. Sepanjang 2 km, dia berjajar semua brand-brand nasional ada di sana. Ada Pizza Hut, di mana itu jaraknya dengan kami kurang lebih 50 meter nantinya. Ada Yoshinoya dengan berjarak 250 meter, terus juga ada Hokben dan juga ada Migacuan. Dan juga ada beberapa brand lokal yang ada di sana. Malang terkenal juga dengan baksonya, jadi di situ ada bakso Cakman, bakso Damas, dan kami akan meramaikan di area Soekarno-Hatta situ sebagai salah satu pilihan yang memuaskan untuk para kuliner. Selain itu, Mas, di Malang ini juga dekat sekali dengan wilayah universitas dan juga sekolahan. Kita juga ada di pusat kota, perbelanjaan juga dekat. Jadi, yang menariknya, kita tidak hanya ramai saat weekend, tapi di weekday pun trafiknya sangat tinggi. Area parkirnya juga tidak kalah luas, 100 meter persegi, untuk banyak dipakai bersama-sama. Seperti itu, Mas Renner, untuk dua pilihan outlet yang saat ini sedang kami usung. Keren ya, Ibu Dwi. Jadi benar-benar strategis ya. Jadi untuk para bijaria nih atau pada teman-teman nih kalau misalnya mau invest nih, pengen naruh sahamnya nih di cabang Gresik sama Malang PP Farina, udah benar-benar prospeknya ke depannya nih oke nih. Karena lokasinya strategis, orang jadi kayak nggak akan males ya kalau misalnya pengen makan atau misalnya pengen hangout, makan pempek, ya datang ke PP Farina cabang Gresik atau nggak Malang. Seperti itu. Nah, sebelum kita melanjutkan, mungkin teman-teman bisa isi absen di kolom chat ya, biar nanti kita bisa ngedata nih teman-teman, itu ada di bagian kolom chat. Nah ya di bagian yang ada seperti QR ya, itu nah tinggal di scan saja seperti itu, yang ada di sebelah kanan saya. Siap. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sih Bu rencana pendanaan nih dari dana yang terkumpul melalui Bijar ini untuk kedua cabang pempek Farina yang ada di Malang sama Gresik ini, Bu Dwi? Ya, jadi untuk dua lokasi yang kami usung kali ini ya Mas ya, seperti yang tadi saya sampaikan, di Malang dan juga di Gresik. Di Gresik ini kita rukonya cukup luas, yaitu dengan lebar 12 meter dan juga panjangnya 11 meter. Jadi bisa dibayangkan kalau rekan-rekan ada yang sudah pernah datang ke tempat kami yang di Jogja, itu juga proyek kami bersama dengan Biserian, itu kurang lebih seperti itu luasannya. Dan juga kita ada di Malang, itu juga rukonya tidak kalah menariknya juga dengan luasan 100 meter persegi. Nah, dengan dua outlet yang nantinya akan kami buka, kami akan mendandani atau kami akan hadirkan dengan sangat cantik supaya para penggemar kami yang sudah biasa untuk memesan di online, Grab, GoFood, sama Shopee Food, mereka boleh rame-rame hadir secara offline gitu ya, bawa saudaranya, bawa keluarganya untuk menikmati pempek kami. Nah, dananya nanti pasti akan kami pakai untuk grand opening dan juga untuk memberikan promo-promo yang menarik, juga akan memberikan suasana yang menyenangkan buat para customer yang makan di tempat itu. Gitu sih, Mas. Baik, Ibu Dwi, terima kasih penjelasannya ya. Nah, apa nih target yang akan dicapai pempek Farina dalam 5 tahun ke depannya? Ya. Kayak teman-teman juga jadi ada punya bayangan ya. Ini tuh gimana sih nih, misalnya duit gue nih sebenarnya taruh di sini gimana sih? Seperti itu. Iya. Seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Shirley. Jadi kami ini di bisnis F&B tapi dengan visi dan misi yang sangat besar. Kalau mau ditanya, kita bergerak selama 29 tahun dan sekarang dengan 50 outlet, maka harapan kami dan bayangan kami adalah 5 tahun ke depan. Kami ingin membuka cabang itu ada di seluruh Nusantara.
Harapannya per tahunnya kita bisa buka 20 outlet. Jadi kalau 5 tahun ke depan kita bisa bertambah 100 outlet. Seperti itu. Terus habis itu yang kedua, kita juga akan meningkatkan penjualan-penjualan dengan pipa-pipa pendapatan yang lain seperti tadi kayak distribusi, itu akan menjadi concern kami supaya kita lebih dekat dengan masyarakat, membiasakan mereka makan pempek seperti itu, Mas. Terus habis itu kita juga akan mengoptimalkan bisnis kami secara kemitraan baik dengan urun dana seperti Bishare ini, juga dengan kemitraan yang mungkin Bapak dan Ibu ada yang berkenan seperti itu, dan kita juga akan membuka diri dengan menjajaki pasar modal. Seperti itu, Mas. Doakan juga kita bisa masuk ke kancah internasional untuk membawa Amin. kuliner lokal Indonesia di dunia internasional. Seperti itu. Mari kita aminkan saudara-saudara. Amin. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Mengapa nih, mungkin bisa dijawab oleh Ibu Dwi dan Ibu Sherly nih. Mengapa Bizaria nih harus ikut untuk berinvestasi pada bisnis pempek Farina yang saat ini listing di Bijar? Pertanyaannya mungkin agak mirip ya dengan yang tadi ya. Tapi kenapa sih supaya teman-teman Bizaria ini bisa yakin nih, oh gue harus naruh investasinya di pempek Farina nih yang ada di apa yang saat ini sedang listing di Bijar nih. Kenapa nih, Bu? Mungkin Bu Sherly bisa mengawali. Ya, baik, terima kasih. Kenapa harus di Farina? Yang satu, tadi saya sudah bilang usia kita udah 29 tahun. Kalau udah semakin tua usia, katanya semakin berpengalaman. Itu pasti ya. Udah banyak makan asam garam. Kita sudah ditempa, terutama dengan kondisi kita kemarin pandemi, gitu ya. Dan kita berhasil melalui semua itu. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah proven. Gitu. 29 tahun bukan waktu yang singkat ya, Bapak Ibu Bizaria sekalian, dan itulah yang menyebabkan kita, kalau boleh saya ibarat, kita sudah punya helikopter view. Gitu. Jadi kita sudah bisa melihat itu dari view dari atas. Untuk melihat ini kenapa ya, oh ada begini, trennya mulai bergeser ke sini nih, oh berarti kita mesti geser nih ke sini. Gitu ya. Itu bisa seperti itu karena memang sudah berpengalaman. Gitu. Yang kedua, kenapa harus pempek Farina? Menu kita ini menu everlasting. Jadi menu kita bukan menu-menu yang sebentar hype terus selesai, gitu kan? Sebentar udah, wih, rame banget ya, sampai viral gitu ya. Tapi setelah itu selesai. Tidak, menu kita ada kuliner Nusantara yang notabene susah gesernya, karena ini adalah makanan khas dari Nusantara sendiri. Nah, itulah kenapa harus Farina, karena menunya ini adalah menu yang everlasting. Yang ketiga, tadi saya sudah katakan bahwa perusahaan company kita ini sudah punya sertifikat halal, sudah punya BPOM, sudah punya ISO. Jadi sebenarnya kita sudah siap. Terus pertanyaannya, kalau kita mau buka outlet Nusantara, kuat nggak nih kapasitas produksinya? Kuat, sudah. Kita punya pabrik. Kita punya pabrik itu 1.500 meter persegi. Jadi kita sudah siapkan infrastruktur untuk kita punya visi yang besar ini. Gitu. Nah, itu beberapa di antaranya. Yang terakhir, kalau kita mau hitung-hitungan sekarang, karena saya berhadapan dengan investor, kalau kita mau hitung-hitungan, berapa sih bunga kita di deposito? 5%, itu udah bagus loh 5%. Maksimal kalau Anda punya berbunyi M miliar, mungkin bisa 6 di beberapa bank. Tapi kalau kita taruh ini dan kita putar ini, orang bilang kan begini, kalau kamu punya duit diputar, kalau untuk usaha itu dia lebih, pengembalian pasti lebih besar, ya itu memang benar. Nah, di Bishare inilah saya rasa solusi kita bersama gitu ya, untuk tadi kita bisa menghasilkan return investment yang bagus. Kalau di deposito paling 5%. Seperti itu. Tapi kalau di sini kita kan dapatnya berapa nih? 20%. 24 sampai 27, tergantung mau food court atau mau stand alone. Itu jauh bedanya, terpautnya sampai 15%. Angka yang cukup signifikan. Itu dari saya, Mas Renner. Silakan Budi menambahkan. Ya, dan ada satu lagi yang kami punya, itu adalah Farina Academy, Mas. Jadi kalau seandainya di dunia bisnis kuliner ya, di F&B, jarang-jarang ada yang concern kepada SDM sampai membangunkan sebuah akademi secara khusus. Nah, kita punya dan itu juga dipegang oleh orang yang sangat profesional, di mana nanti SDM yang sudah kita rekrut itu tidak langsung kita terjunkan di outlet, cuman kita godok dulu mereka di Farina Academy ini. Dan terus habis itu nanti mereka akan diterjunkan di outlet dengan pendampingan. Nah, itu adalah salah satu kelebihan untuk kami menjaga supaya pelayanan kami itu tidak ketinggalan zaman, seperti itu.
supaya teman-teman yang ada di operasional itu bisa memberikan layanan yang benar-benar terbaik. Nah, kita ini juga mempunyai tim R&D. Tim R&D kita tugasnya adalah selalu melakukan inovasi. Jadi produk-produk kami tidak hanya yang basic, kita juga mengangkat untuk produk-produk yang saat ini tapi tetap tidak jauh dari pempek. Itu apa yang sekarang ini sekiranya bisa untuk diterima dengan variasi produk yang baru. Tapi kita juga tetap berfokus pada kualitas produk kita karena semua produk kita bahan bakunya adalah di grade A. Baik, Ibu Dwi dan Ibu Sherly. Jadi teman-teman Bizerian semuanya kalau misalnya investasi itu kan tetap harus kita memperhatikan untuk keamanannya ya, kualitas dari apa yang kita investasikan. Jadi jangan asal-asalan teman-teman mungkin beranggapan, gua mau invest di mana aja, ngasal yang pasti untungkan nggak juga ya. Tapi dengan kita teliti dalam memilih tempat kita berinvestasi, salah satunya Pempek Farina ini, kita bisa melihat nih, oh prospek ke depannya ini bakal untung. Wah bakal di gimana, lokasinya ini sekarang bagaimana. Jadi teman-teman udah bisa membayangkan proyeksi untuk 5 tahun ke depannya. Misalnya contohnya seperti itu. Baik, terima kasih banyak Ibu Dwi dan Ibu Sherly untuk pengalamannya yang sangat-sangat inspiratif dan bisa mengajarkan kepada kita bahwa untuk mencapai kesuksesan harus benar-benar berjuang ya, dari bawah hingga sekarang ini. Betul. Itu yang bikin kita matang, Mas. Mantap. Nah, teman-teman Bizerian, untuk di bulan Oktober ini ada promo yang namanya Oktober Financial Freedom. Itu ada diskon layanan biaya layanan hingga 50%, cashback biaya layanan hingga 30%, dan voucher minimal investasi dengan dimulai dari 1 juta aja. Sebagai penutup, saat ini masih dibuka kesempatan bagi teman-teman Bizerian untuk bisa memiliki beberapa bisnis yang masih listing di platform Bijar, salah satunya bisnis Pempek Farina yang ada di Malang dan di Gresik, serta beberapa bisnis lainnya. Nah, untuk info selengkapnya, teman-teman Bizarian bisa langsung buka websitenya di www.bijar.id atau buka aplikasi Bijar, atau yang belum memiliki aplikasinya bisa download di Google Play Store dan App Store. Baik, terima kasih teman-teman Bizarian sudah menyempatkan waktunya untuk menyaksikan bagaimana proyeksi bisnis dari Pempek Farina ini. Ibu Sherly dan Ibu Dwi, terima kasih banyak. Selamat sore. Sukses terus untuk kedepannya, semakin go internasional ke depannya. Ya, Yes, makasih Mas thank Rena. you. Thank you Sukses para juga buat Bizarian. di-share.